Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bait yang selanjutnya, qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa 'ulumi jami'il ulama rabbaniyyin fid darain amin. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه. والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء. والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها. صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. Di bait ke-12 ini, Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan tentang jenis kedua, tentang idgham. Kita telah bahas bahwa idgham dibagi menjadi dua, idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Idgham bi ghunnah kita telah bahas di bait lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Sekarang jenis yang kedua, yaitu idgham bila ghunnah. Wathani idghamun bi ghairi ghunnah, artinya adalah jenis yang kedua dari idgham. Wathani, jenis kedua dari idgham adalah idghamun bi ghairi ghunnah, idgham tanpa dengung. Wasani idghamun bi ghairi, tanpa ghunnah, tanpa dengung. Jadi kapan nun sakinah atau tanwin jika setelahnya huruf dibaca tanpa ghunnah, dan huruf apa itu dijawab oleh Syekh di bait setelahnya. Fil lami warra, di huruf lam dan huruf ra. Kemudian Asy-Syaikh mengakhiri bait ini dengan kalimatnya thumma karrirannah fil lami warra thumma karrirannah. Apa artinya? Artinya adalah Syekh ingin memberikan isyarat kepada kita bahwa huruf ra itu mempunyai sifat at-tikrar, sifat tikrar, yang artinya ketika kita mengucapkan membaca huruf ra, itu lisan kita akan bergetar. Akan tetapi jika ra itu musyaddad atau ada tasydidnya, hati-hati jika kita membaca ra dengan getaran yang banyak. Untuk itu Imam Jazari berkata di manzumahnya, wa akhfi takriran idza tushaddadu, ketika membahas tentang ahkam ra, hukum ra, beliau berkata wa akhfi takriran, perdikitlah
eh, pengulangan atau getaran di huruf ro jika ro itu musyaddad atau bertasydid, yang insya Allah kita akan jelaskan lebih rinci jika insya Allah kita masuk di daurah matan al-Jazariyah. Karena di matan Tuhfatul Atfal tidak ada penjelasan tentang sifatul huruf, dan tikrar adalah sifat huruf ra. Dan di matan ini Tuhfatul Atfal tidak ada bab tentang sifat-sifat huruf. Untuk itu, jika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf lam atau huruf ra, maka dibacanya idgham. Dan idgham sudah kita bahas bahwa idgham itu menjadikan dua huruf seperti satu huruf. Idgham bi ghairi ghunnah, artinya tanpa ada ghunnah sedikit pun. Kita lihat idgham bi ghairi ghunnah tanpa ada ghunnah sedikit pun. Bedanya di izhar ada ghunnah, akan tetapi tanpa ziyadah, tanpa ada tambahan. Akan tetapi di sini min ghairi ghunnah, tidak ada sedikit pun ghunnah. Contoh nun sakinah setelahnya huruf idgham bi ghairi ghunnah, mir rabbihim. Yang pertama seperti yang diisyaratkan Syekh rahimahullah, jangan sampai ra yang musyaddad itu kita lebihkan getarannya, kita lebihkan tikrarnya. Seperti ini. Mir rabbihim. Ini kurang tepat, akan tetapi wa akhfi takriran. Mir rabbihim. Kita lihat ra seperti apa? Seperti musyaddad. Nun sakinah seperti masuk ke dalam ra, dan ra yang kedua menjadi musyaddad, ra yang setelah nun sakinah. Dan ra musyaddad kita tahu bahwa huruf yang bertasydid itu seperti dua huruf. Yang pertama sakin, yang kedua mutaharrik. Jadi ra yang awalnya tidak bertasydid seperti bertasydid. Inilah arti idgham. Yang asalnya dua huruf, yaitu dimasukkan ke huruf kedua dan menghasilkan seperti huruf yang kedua ini huruf yang satu, harf musyaddad. Contoh tanwin adalah hudal lil muttaqin. Idgham hudal tanpa ghunnah. Jika ghunnah jadinya begini, hudal lil. Ini salah, kurang tepat. Hudal, karena ini idgham bi ghairi ghunnah. Hudal lil. Bukan juga izhar. Jika izhar jadinya akan seperti ini. Hudan lil muttaqin. Dan ini juga salah. Akan tetapi hudal lil muttaqin. Yang perlu kita perhatikan bahwa idgham bi ghairi ghunnah tidak ada di Quran kecuali di dua kalimat atau huruf nun sakinah atau tanwin di akhir kalimat yang pertama dan ra lam di awal kalimat yang kedua. Untuk itu idgham
idgham bi gunnah ataupun idgham bila gunnah itu tidak ada dan tidak diterapkan hukumnya kecuali di dua kalimat, atau nun sakinah atau tanwin di akhir kalimat yang pertama dan huruf idgham sawa'un kana idgham bi gunnah atau bila gunnah di awal kalimat yang kedua. Akan tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa di qiraat kita, di bacaan yang kita baca, yaitu bacaan Imam Hafs an Asim, ada satu tempat di mana nun sakinah setelahnya huruf ra yang aslinya hukumnya adalah idgham tanpa dengung, idgham bi ghairi gunnah, akan tetapi kita membacanya dengan izhar. Dan Imam Hafs membacanya izhar dengan mengizharkan nun dan sakit, yaitu di surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raq. Arti sakit adalah memotong suara tanpa bernafas dan kemudian melanjutkan ke bacaan yang setelahnya. Wa qila man raq. Jadi bukan wa qila marraq. Selain di ayat ini semua dibaca idgham bi ghairi gunnah jika nun sakinah setelahnya huruf ra di dua kalimat yang berbeda. Bait selanjutnya adalah qala Syekh rahimahullah wa thalithul iqlabu 'inda al-ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Wa thalithu, dan yang ketiga di ahkam nun sakinah atau tanwin setelah izhar, setelah idgham, yang ketiga adalah iqlab. Wa thalithul iqlabu. Al-iqlab dalam bahasa Arab artinya adalah at-tahwil atau mengubah. Maksudnya apa yang diubah? Dijelaskan di bait setelahnya. Indal ba'i miman. Di sini Syekh rahimahullah berkata bahwa huruf iqlab itu adalah ba, hanya satu. Wasalithul iqlabu indal ba'i miman. Apa maksudnya? Jika nun sakinah atau tanwin dan setelahnya huruf ba, maka hukumnya adalah diubah at-tahwil atau al-qalb. Nun sakinah atau tanwin diubah ke huruf mim. Itulah arti al-iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi nun atau tanwin diubah ke huruf mim bi gunnah yang ada dengungnya disertai dengan ikhfa atau samar-samar. Lalu pertanyaannya, kenapa diubah? Karena mim dengan ba itu adalah dua bersaudara. Maksudnya apa? Maksudnya mim itu keluarnya dari bibir
Begitu juga ba keluar dari bibir. Untuk itu kenapa ba diubah menjadi mim? Karena jika ba tidak diubah menjadi mim, maka kita akan kesulitan membacanya. Dan ini akan bertentangan dengan kaidah bahwa Al-Quran Allah turunkan dengan mudah. Coba kita bayangkan jika mim sakinah jika ba tidak kita ubah ke mim, maka akan dibaca seperti ini contohnya, misalnya alimum biza, dan tentunya akan susah dibaca. Atau misalnya nun sakinah atau tanwinnya diizharkan tanpa diidghamkan, seperti ini misalnya alimun bizatis sudur, maka juga akan susah membacanya dan akan mudah dibandingkan dengan kita mengubah ba dengan saudaranya, yaitu mim, alimum bizatis sudur. Untuk itu karena mudah, maka Allah mengajarkan malaikat Jibril mengajarkan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita umatnya, jika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf ba, maka diubah huruf ba ini kepada saudaranya, yaitu huruf mim. Maksudnya adalah saudaranya karena satu makhraj, agar memudahkan hambanya dan memudahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk membaca kalamullah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama memasukkan iqlab ini di hukum ikhfa. Untuk itu ada khilaf, perbedaan pendapat dalam ulama tajwid. Ada berapa ahkam nun sakinah atau tanwin. Jumhur ulama tajwid berpendapat bahwa hukum nun sakinah atau tanwin ada 4. Izhar, seperti yang telah kita bahas. Idgham, kita juga sudah bahas. Yang ketiga iqlab, yang sekarang lagi kita bahas. Dan ikhfa, yang insya Allah juga kita akan bahas. Ada 4 hukum ini. Jumhur atau kebanyakan ulama tajwid membagi ahkam nun sakinah wa tanwin ada 4 ini. Idgham, izhar, iqlab, dan ikhfa. Sebagian berpendapat ada 5 dan memisahkan antara idgham bi ghunnah dan idgham bila ghunnah. Yang pertama izhar, yang kedua idgham bi ghunnah, yang ketiga idgham bila ghunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima izhar. Pendapat yang ketiga, mereka berpendapat bahwa ahkam nun sakinah wa tanwin ada 3. Yang pertama izhar, yang kedua adalah idgham, dan yang ketiga adalah ikhfa. Dan seperti yang anak katakan, mereka memasukkan iqlab di hukum ikhfa. Selanjutnya contoh dari iqlab.
kaman ba'a bisakhat, kaman ba'a bisakhat. Kita lihat nun sakinah, kaman, setelahnya huruf ba, ba'a. Cara membacanya bukan kaman ba'a, karena ini izhar. Bukan juga kama ba'a, karena ini idgham. Tetapi atau idgham bi ghairi gunnah. Dan kita tidak bisa memasukkan ini ke idgham bi gunnah. Kenapa? Karena ba itu tidak mempunyai sifat gunnah, tidak mempunyai sifat dengung. Huruf yang mempunyai sifat dengung hanya nun dan mim. Untuk itu tidak mungkin kita bisa mengucapkan ba dengan gunnah, mustahil, tidak mungkin. Kenapa? Karena ba tidak mempunyai sifat dengung. Untuk itulah diubah ba ke mim, karena mim yang mempunyai sifat gunnah, dan mim adalah saudara ba. Contoh selanjutnya, ambihum, ambihum. Insyaallah jelas sampai di sini. Kita akan lanjutkan bait selanjutnya dan hukum yang terakhir di ahkam nun sakinah wa tanwin. Qala an-nazim rahimahullah, والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقى ضع ظالما. والرابع yang keempat dari ahkam nun sakinah wa tanwin adalah al-ikhfa'u, ikhfa. Warabi'ul ikhfa'u, ikhfa artinya adalah membaca suatu huruf dengan sifat di antara izhar dan idgham. Jadi bukan dijelaskan nun sakinah atau tanwinnya, bukan juga dimasukkan. Jadi di antara idgham dan izhar. Ma'a baqa'il gunnah, dengan adanya dengung, tetap adanya dengung di huruf yang pertama. Maksudnya tetap adanya dengung di nun sakinah atau tanwinnya. Dan di kalimat ataupun di dua kalimat, iqlab dan ikhfa itu ada di kalimat dan juga ada di dua kalimat. Tetapi idgham telah kita bahas hanya ada di dua kalimat. Lalu hurufnya apa saja? Kapan kita membaca dengan ikhfa, nun sakinah atau tanwin? Jawabannya di bait setelahnya. Indal fadili minal hurufi. Al-fadil artinya adalah az-zaid, al-mutabaqi atau sisanya. Jadi sisa dari huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah kita ketahui ada 28. Jadi
selain huruf dari izhar, selain huruf dari idgham, selain huruf dari iqlab adalah huruf ikhfa. Inilah arti bait indal fadili minal hurufi. Ketika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruf sisa dari huruf tiga ahkam yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu ada 15 huruf. Lalu arti bait wajibun lil fadili, wajibun adalah wajib. Jadi membacanya wajib diikhfakan bagi seseorang, lil fadili, bagi seseorang yang telah sempurna atau lebih dari kesempurnaannya dengan belajar ilmu tajwid. Jadi wajib bagi seseorang yang telah belajar ilmu tajwid, jika nun sakinah atau tanwin setelahnya huruful ikhfa, maka dibacanya adalah di antara izhar dan idgham. Kemudian Syekh berkata di baitnya, fi khamsatin min ba'di ashrin. Huruf ikhfa ini adalah 15. Khamsah min ba'di ashr, ay khamsata ashr. Jadi huruf ikhfa ada 15. Ramzuha fi kilmi hadzal baiti qad dammantuha. Ramzuha, ramz adalah rumuz. Fi kilmi adalah di kalimat, hadzal bait, di bait ini, qad dammantuha, telah aku susun. Maksudnya adalah aku telah menyusun rumus 15 huruf ikhfa ini yang terangkum dalam kalimat bait ini atau kalimat bait di bawah ini. Kalimatnya adalah sif za thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima. Maksudnya adalah awal huruf di setiap kalimat. Sif atau sod, za atau za, sana, sa, kam, ka, dan seterusnya. Jadi setiap awal huruf di kalimat bait ini. Untuk itu huruf ikhfa adalah sod, zal, sa, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, zai, fa, ta, dot, dan dha. Lalu kenapa nun sakinah atau tanwin dibaca ikhfa atau dibaca di antara idgham dan izhar? Karena nun sakinah atau tanwin jika setelahnya huruf ikhfa itu jarak antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf ikhfa tidak sedekat jarak antara nun sakinah atau tanwin dengan huruf idgham. Lalu kenapa tidak diizharkan? Karena jarak nun sakinah atau tanwin dengan huruf-huruf ikhfa tidak sejauh jarak antara huruf nun sakinah atau tanwin dengan huruf-huruf izhar. Untuk itu ikhfa itu di antara tidak dekat dan tidak jauh. Untuk itu baina idgham wa al-izhar, di antara idgham dan izhar. Lalu contoh nun sakinah setelahnya huruf ikhfa di satu kalimat adalah
yansurukum. Kita perhatikan yansurukum, jadi bukan izhar sehingga menjadi yansurukum, bukan juga idgham yang menjadi yasurukum, akan tetapi di antara izhar dan idgham yansurukum. Contoh nun sakinah atau nun sakinah di dua kalimat adalah min kulli syai'in, min kulli syai'in. Lalu contoh tanwin setelahnya huruf ikhfa adalah alimun qadir, sa'idan tayyiba, dhillan dhalila. Kita lihat di antara idgham dan izhar, bukan dhillan dhalila karena ini izhar, bukan juga dhillan dhalila kata ini karena ini idgham. Akan tapi di antara idgham dan izhar, dhillan dhalila. Mungkin ini yang bisa Ana sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya Ana mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.